Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain kita betul-betul memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita izin dan kesempatan untuk bisa melakukan serangkaian aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tentu kita semua berharap semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang berbahagia, di momentum yang istimewa ini, izinkan kami menyampaikan 3 amalan yang seharusnya menjadi prioritas bagi kaum muslimin dan muslimat ketika memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita semua mengetahui, para jamaah, bahwa banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Namun para ulama memberikan anjuran kepada kita agar kita bisa memiliki skala prioritas dalam melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya amalan yang harusnya menjadi prioritas kita, yang pertama ialah meningkatkan sholat kita. Tentu yang kita maksud dengan meningkatkan bukan berbicara tentang sholat yang wajib para jamaah, karena meningkatkan itu adalah melebihkan sesuatu daripada biasanya. Maka jika dikatakan meningkatkan sholat, artinya berarti kita berbicara pada bab sholat sunnah. Karena kalau salat wajib sudah ada waktu dan ketentuannya yang tidak bisa dirubah. Namun kalau salat sunnah, ini ada berbagai pilihan yang bisa kita manfaatkan. Dan di antara salat sunnah tersebut para jamaah, yang harusnya menjadi prioritas kita ialah yang pertama, salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Setidaknya kami sebutkan yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi ini para jamaah yang harusnya menjadi prioritas kita. Jika itu semua sudah berjalan para jamaah, maka naik lagi levelnya, yaitu sholat duha para jamaah. Sholat duha yang bisa dikerjakan sekitaran ketika kita selesai melaksanakan sholat isyraq, kemudian kita tunggu beberapa saat, maka itu adalah waktu awal duha. Kemudian waktu yang paling
utama untuk melaksanakan sholat duha itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 pagi, ketika matahari mulai terasa panasnya. Nah itu para jamaah, ketika sholat duha sudah selesai, maka jangan lupa para jamaah, sholat sunnah yang juga tidak kalah pentingnya ialah yang saat ini kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala itu saking sayangnya para jamaah kepada kita selaku hamba-hambanya, sholat malam yang biasanya dianjurkan untuk dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, maka untuk bulan suci Ramadan ini Allah memberikan dispensasi para jamaah supaya kita mampu untuk melakukannya. Maka Allah majukan waktunya supaya kita ini mudah dalam melaksanakan sholat malam. Maka ini para jamaah meningkatkan sholat. Poin pertama. Poin yang kedua ialah kita harus memperbanyak intensitas komunikasi kita dengan Al-Quran. Kalau kita berbicara Al-Quran para jamaah, itu identik dengan yang namanya kemuliaan. Dan tentu para jamaah, tidak ada dari kita yang tidak ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Pasti kita semua ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah ta'ala. Maka jalannya adalah kita harus memperbanyak komunikasi kita dengan Al-Quran. Kita saat ini para jamaah berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ini adalah momentum yang tepat para jamaah. Di bulan diturunkannya Al-Quran, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Ini poin yang kedua para jamaah. Dan poin yang ketiga ialah kita meningkatkan kuantitas infak dan sedekah kita. Kalau kita berbicara infak sedekah para jamaah, itu berbicara tentang mal, tentang harta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggaransi. Yang menggaransi bukan saya, ya. Bahkan kalimat ini bukan dari Nabi SAW, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung, yang menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengganti apa-apa yang kita telah keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat para jamaah, bagaimana ketika Rasul SAW yang terkenal dengan kedermawanannya, dan Rasul semakin memuncak kedermawanannya itu ketika masuk bulan suci Ramadan, maka harusnya kita malu para jamaah kalau kita mengaku sebagai umat Nabi SAW, mengaku cinta Nabi, namun tidak meniru bagaimana Rasul berinfak di kala masuk bulan suci Ramadan. Jangan pernah kita hitung-hitungan para jamaah, karena infak sedekah kita tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Itu hal yang harus kita fahami bersama. Maka inilah para jamaah 3 poin yang harus bisa menjadi prioritas utama ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama ialah kita tingkatkan sholat. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan intensitas komunikasi kita dengan Al-Quran. Terlebih lagi kalau kita bisa mengkaji isi dan tafsirnya, sehingga kita bisa menelaah isi atau pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Dan yang ketiga ialah kita memperbanyak infak dan sedekah kita sebagai bukti bahwa kita betul-betul meyakini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.